Assalamualaikum sobat, kita jumpa lagi dengan Deptes Channel ya, untuk belajar bersama mengenal elektro. Dan sekarang yang akan saya peragakan yaitu kita akan membuat casan ya, casan baterai motor seperti ini. Ini baterai kering 5 ampere ya, 5S. Ini membutuhkan casan normal kurang dari setengah ampere ya. Lama pengecasannya 5-10 jam. Dan casan cepatnya 3 ampere. Nah, alangkah bagusnya ya, atau kita terserah lah kita mau pilih yang mana, tapi saya sarankan yang terapok yang kuat saja ya, pakai yang 3 ampere. Jadi di atas ini bisa pengecasan cepat 3 ampere ya, terapok 3 ampere. Cuman yang saya punya alat peraganya ini pakai yang 1 ampere CT ya. Ada 0, ada CT. Nah, terus alat bantunya apa? Ini namanya dioda. Terus ada tanda di sini. Ada tanda. Nah, ini. Nah, yang ada tanda ini maksudnya kenapa dikasih tanda? Kita tidak boleh terbalik masang. Soalnya di tanda begini, ini kalau di sini dimasukin AC ya, ke sini keluar DC ya, arus searah, yaitu di sini kalau di sini dimasukkan AC, di sini akan keluar DC positif ya, positif. Kalau di sini, kalau dibalik, nah begini, seandainya di sini dimasukkan AC ya, keluar ke sini akan menghasilkan DC negatif, begitu ya. Cara mengukurnya gimana? Kita punya alat ukur yang sudah kita buat, boleh dipakai untuk mengukur dioda. Ini namanya dioda. Gimana ya? Nah, ini kita alat ukur bisa dipakai. Nah, ini kan ada tanda merah ya. Seharusnya nih tanda merah dikasih yang ada tandanya, ini dipakai kabel merah. Ini seharusnya menyala di sini kalau diodanya tidak rusak. Nah, kenapa ini enggak nyala ya? Tuh. Nah, mungkin dioda rusak atau gimana? Coba kita balik. Wah, ini terbalik nih. Kayaknya ada masalah nih. Aturan kabel merah tuh di sini ya. Ini nyala tuh. Oh ya, kita periksa dulu ya. Barangkali ada yang salah nih. Ini kayak ada apa-apanya nih. Wah. Gimana ya? Ini kabel merah seharusnya di sini nih. Oh iya, ini kan negatif ya. Kalau untuk alat ukur mengukur, kabel merah seharusnya di negatif. Coba kita periksa ya. Kabel merah, wow, terbalik teman-teman, mohon maaf ya. Ini ada kesalahan teknis. Jadi seharusnya kabel merah tuh posisinya di negatif ya. Kalau untuk ukur mengukur negatif kabel merah, kok kenapa saya pasang kabel hitam ya? Aduh, mohon maaf ya.
Mohon maaf saudara-saudara, ada kesalahan teknis ya, gampang kita pindah saja ya, klarifikasi nih. Soalnya mohon maaf, namanya juga manusia ya, tidak luput dari kesalahan. Sekarang kita pindah saja, tukar posisi. Oke, kita betulin saja ya. Ini kesalahan tukar kabel ini tidak membuat fatal ya, cuman hanya tidak sesuai apa yang kita inginkan saja ya. Kita pindah. Nih, kabel merah ada di posisi negatif ya. Kabel merah kalau untuk ukuran nih seharusnya ya ini yang benar, negatif. Nanti masalahnya kan dipakai ngukur dioda gitu supaya tepat ya. Seharusnya merah ya merah gitu. Seharusnya hitam ya hitam. Ini untuk pertanda saja. Ini ya. Dibalik, posisinya dibalik dulu. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur dipasang kemarin, mohon maaf ya kalau sedikit agak kecewa. Ini tinggal tukar saja kabelnya, tinggal dipindah saja ya. Untuk posisi kabel merah di negatif, pasang kabel hitam di posisi positifnya baterai, atau di ini apa, di terhalang sama ini melalui lampu dulu. Nah, ini kabel hitamnya di negatif. Mohon maaf ya, ada kesalahan teknis ya. Sudah, sekarang sudah yang betulnya ini. Oke, kita tutup ya, kita balik. Nah, supaya lebih enak kita membaca. Ini kesalahan teknis ya, maaf ya teman-teman ya. Namanya manusia ya, tidak lepas dari hilap itu. Untuk itu kita semoga kita lebih teliti lagi untuk kedepannya, jangan sampai salah nih, soalnya ini aduh elektronik ya, salah sedikit saja bisa jadi fatal. Untung ini cuman alat ukur mengukur doang nih, jadi tidak sampai fatal ini mah. Soalnya normal sih dipakai ukuran tetap normal, cuman hanya kita untuk ukur dioda tidak sesuai prosedur ya. Nah, ini dioda dinyatakan bagus atau hidup kalau seandainya ini kabel merah di tanda ini bisa menyala gitu. Nah, ini baru benar ini ya gitu. Nah, ketika dibalik dia padam. Kalau dibalik dia masih menyala, berarti ini dioda sudah tidak bisa dipakai atau rusak ya. Atau di kabel merah di sini padam, dibalik padam umpama, nah ini juga rusak jadi tidak bisa dipakai begitu ya. Nah, terus gimana ini terapo? Terapo ini adalah namanya terapo adalah transformator ya. Ada nih, saya kasih gambar ya. Ini gambarnya begini. Ini kumparan ya, atau kabel yang digulung-gulung di terapo. Dan ini kabel bagian sekundernya. Jadi ada tandanya S. Sekunder itu output ya yang kita butuhkan. Ini primer, ini input masukan listrik dari PLN ya, 220 volt 0 dan 220 volt. Kita pasang kabel di sini ujung sama ujung dan ini kita butuhkan yang 15 voltnya ya, nyari trafo yang ada 15 volt. Kalau ini kegedean kayaknya 18 volt, nanti panas nih ke dioda.
ya. 15 volt cukup untuk tegangan 12 volt DC. Jadi kalau kita bikin casan harus ada di atas 12 volt nih sumber tegangannya, begitu ya. Terus apa tadi, dioda. Nah, dioda cara gambarnya begini di skemanya. Bentuk aslinya ya tadi seperti tadi ya. Ini dioda ketika di sini dihubungkan ke AC, ini kan AC ya, keluar dari trafo ini AC, bukan tegangan searah, ini masih bolak-balik. Nah, gunanya dioda ini untuk mensearahkan tegangan ya. Ini dikasih tegangan AC, di sini akan keluar tegangan searah positif gitu ya. Kalau dibalik ya sebaliknya. Oke, sudah paham ya. Terus nah, cara kita membuat casan ya begini skemanya ya. Ini trafo dan ini tegangan yang kita butuhkan 15 volt, dan di sini nanti keluar lebih dari 12 volt ya, sekitar 13 atau 14 volt. Bentuk asli saja. Nah, ini begini cara merakitnya ya. Ini tadi 0 ke 220, 15 volt 2, dan ini nolnya ada di CT gitu ya. Contohnya ini bagian primer atau input ya, masukan dari PLN 0, ini 220 voltnya, dan kita cari 15 volt di mana. Oh ini ya, agak terhapus nih. Ini 15 volt, 15 volt, ini 18 volt. Nah, CT-nya di sini. Nah, ini akan menghasilkan nolnya di sini, kita butuhkan yang 15 voltnya di sini 2. Nanti dipakai dioda menjadi tegangan DC sekitar 13 atau 14 volt. Begitu ya. Apa ini guna trafo, bisa step up, bisa step down. Nah, ini kita butuhkan step down ya, menurunkan tegangan dari 220 volt hingga kita butuhnya 15 volt gitu. Jadi sesuai kita butuhkan ya, ini trafo kita butuh 15 volt ya, tergantung ngegulungnya gitu. Kalau masalah apa, rumusnya ada, ini rumus trafo. Kalau kita bicarakan rumus mungkin waktunya tidak akan cukup ya. Kita yang real saja, kita praktek saja supaya langsung bisa dipakai itu. Belajarnya bertahap sajalah. Masalah teori nanti sedikit-sedikit saja. Kalau kita diperbanyak teori nantinya waktu tidak cukup, dan ini juga tidak akan selesai. Itu terlalu banyak teori gitu ya. Kita belajar di sini praktek saja lah, supaya manfaatnya langsung bisa terasa ya. Nah, caranya gini pasang. Jadi begini ya. Nah, ini dikasih tegangan AC, dan di sini akan keluar DC atau arus searah gitu. Sebab ini sama-sama positif ya, sama-sama positif 15 volt atau kurang dari 15 volt ya. Kalau setelah melewati dioda bisa kurang, nanti kalau di elko dia akan naik lagi. Nah, kita boleh ini dipersatukan, dihubungkan begitu. Maksudnya nih supaya lebih tenaganya ada tenaga ya. Kalau pakai sebelah juga bisa, boleh pakai satu dioda ya, cuman tenaganya mungkin agak kurang, jadi kita manfaatkan kiri kanan jadi lebih bertenaga itu ya maksudnya. Dan nanti di ujung ini
sebab positif itu kita kasih tanda merah ya, kita ini kasih tanda merah, kita kasih kabel merah disimpan di positif ya. Kalau untuk casan atau untuk kebutuhan lain ini merah harus ada di positif, tapi kebalikannya kalau untuk alat ukur ya itu kebalikannya dari sini gitu ya. Nah ini 15 volt trafo, dan ini dia akan keluar dari di atas 12 volt plus ya atau positif. Ini nanti negatifnya ada di CT gitu. Kalau trafo sebelah sini aman dari listrik ya, soalnya kan gulungannya terpisah seperti gambar ini, dia terpisah antara gulungan output sama input atau primer dan sekundernya ini tidak tersambung ya. Kalau misalnya tersambung itu tidak boleh dipakai, ini trafo rusak ya. Begitu cara mengukurnya juga. Trafo cara mengukurnya gampang, kita cari sekundernya atau bisa dilihat secara kasat mata. Ini paling kecil kabel gulungannya dan ini kabel gulungannya besar ya, di atas primer, jomplang ya, beda jauh. Dan diukur juga nanti ini redup, yang ini terang. Nah begitu itu ya. Ini bagian dari PLN nya. Kita boleh pasang kabel jack ya, pasang di sini. Nolnya di sini ya, nolnya di sini, dari 0 ke 220 volt kita pasang. Nah, kita solder, dan cara solder juga ada di video 1. Di video 1 belajar menyolder. Ini bagian listriknya nih, ini harus betul-betul diamankan, jadi berbahaya ini kalau tidak diamankan ya. Diamankan, dibungkus rapi pakai solasi ban atau pakai apa sajalah kita, yang penting ini rapi, ini harus rapi ya, ini berbahaya listrik. Ini sudah jadi. Ini kabel negatif hitam ya, sebab hitamnya tidak ada ya udah saya ganti pakai putih, dan patokan ini merah, ini positifnya begitu. Kalau misalnya mau dikasih tanda ini hidup tidaknya trafo, bisa boleh pakai lampu LED ya, pakai lampu LED dipasang, tapi disambung dulu sama R tadi nilainya harus dirubah. Jadi soalnya kalau nilai yang 22 ohm tadi sambungan LED-nya itu dia untuk tegangan cukup 2 baterai saja. Kalau ini kan 12 volt ya, 12 volt tuh kira-kira nilainya harus 330 lah, 330 ohm ya. Jadi ini tandanya jingga sama coklat, bilangan ketiganya coklat ya, harus coklat. Ini kan bilangan ketiganya R ini adalah hitam, jadi harus pakai coklat. Jadi jingga atau merah-merah coklat tidak apa-apa, nanti Anda bisa pasangkan di sini atau langsung ke sini boleh, dari CT ke ujung sini boleh, atau dari CT ke sini juga boleh lah, itu deket ini cara nyambungnya itu ya. Jadi untuk ngasih pertanda bahwa ini hidup atau tidak. Udah, ini sudah jadi. Ini harus rapi ya, tidak boleh begini. Kita pasang.
masukkan ke listrik. Ini udah jadi. Nih dites, boleh pakai ini, boleh di gini, tapi tidak boleh ditempel. Kalau ditempel langsung ini akan meletak nih, dioda rusak ya. Nah, kabel merah tetap patokannya di positif gitu. Ini kabel merah, ini kabel hitam ya, negatif. Begitu sudah. Ujung sini boleh dikasih penjepit buaya supaya kita nempel ke sini, tinggal jepit saja gitu ya. Ini boleh disolder ke penjepit buaya. Set, sebab saya alat peraganya ya adanya ini ya. Silahkan Anda mencari penjepit buaya murah di toko-toko. Ini sudah jadi. Ini berarti untuk baterai yang kecil begini 5 ampere, begini cukup 3 ampere. Atau kalau kita mau bikin casan setruman ikan ya, kita pakai yang 10 ampere atau 5 ampere terapok ya. Dan ininya juga lebih bagus pakai yang gede, yang 35 ampere atau 40 ampere, atau minimal 5 ampere paling kecil ya. Diodanya yang 5 ampere paling kecil, atau yang 40 ampere itu diodanya segi 4. Ada 4 kabel penghubungnya, nanti saya terangkan, saya bahas di video berikutnya. Sudah ya, kira-kira kalau yang ada yang belum paham boleh Anda komentar ya, komentar dan berikan pertanyaan. Atau misalnya Anda suka atau sudah paham ya, silahkan Anda komentar jelas apa tidak. Ini saya menerangkannya. Kalau kurang jelas nanti insya Allah di video-video berikutnya akan lebih diperjelas lagi, begitu ya. Kalau Anda suka ya di subscribe dan dibagikan videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.